Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Claudia Putri Fong, saya dari kelas 22 MN1, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengorganisasian pesan bisnis. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang beserta penjelasannya. Yang pertama, bisnis merupakan usaha yang dijalani seseorang baik di bidang perdagangan, perindustrian, ataupun kegiatan usaha. Dan di dalam bisnis memerlukan beberapa tahapan seperti perencanaan atau planning dan juga forecasting atau peramalan. Yang kedua, komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, di mana komunikasi langsung biasanya berupa instruksi maupun perintah. Namun, bentuk komunikasi itu sendiri dapat berupa verbal maupun nonverbal, dan hasil yang dikirimkan dan diterima dari komunikasi tersebut biasa disebut pesan. Nah, pesan bisnis itu sendiri ada yang tertulis maupun lisan. Selanjutnya, revisi dilakukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari 5 kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekurangan lainnya. Seperti yang akan kita bahas dalam pembahasan kita kali ini. Jadi, selanjutnya, rumusan masalah itu ada 5. Yang pertama, apa sih pengertian pengorganisasian pesan bisnis? Yang kedua, apa saja penyebab pesan tidak terorganisir? Yang ketiga, bagaimana mengorganisasi pesan melalui outline? Yang keempat, apa itu merevisi pesan bisnis? Yang kelima, bagaimana langkah-langkah merevisi pesan bisnis? Selanjutnya akan kita lanjutkan di tujuan pembahasan. Yang pertama, tujuan pembahasan kita adalah untuk mengetahui apa itu pengorganisasian pesan bisnis. Yang kedua, agar mengetahui apa saja penyebab pesan tidak terorganisir. Yang ketiga, untuk mengetahui pengorganisasian pesan melalui outline. Dan yang keempat, untuk merevisi pesan bisnis. Serta yang kelima, untuk mengetahui langkah-langkah merevisi. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ada pengorganisasian pesan bisnis. Pesan adalah suatu yang dikirimkan atau diterima dari tindakan komunikasi langsung, baik berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan, yaitu adalah bisa melalui pikiran maupun perasaan. Selanjutnya, pengorganisasian pesan bisnis adalah penyusunan kata, kalimat, dan paragraf yang akan dipakai dalam pesan bisnis agar tujuan yang dipakai dalam pesan bisnis dapat tersampaikan dan diterima oleh audiens. Selanjutnya kita lanjut ke perencanaan. Selama fase perencanaan ini, di mana kita harus memikirkan tentang fundamental pesannya, alasan pengomunikasian, dan audiensnya. Bahkan menganalisa audiens agar kita bisa merangkai pesan untuk kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan tahap berikutnya setelah planning, yang dimana mengorganisasikan ide-ide dan mulai menyusun draft pertama, pemilihan kata, membuat kalimat ataupun paragraf, memilih ilustrasi-ilustrasi dari rincian-rincian untuk main ide bisnis atau inti utama dari sebuah bisnis. Selanjutnya ada revisi pesan atau revising. Nah, setelah pokok dari ide tersebut diformulasikan dan disusun dalam draft yang pertama, kita harus melangkah kembali atau mengecek ulang untuk melihat apakah kita telah mengekspresikan ide atau gagasan secara benar dan teratur. Selanjutnya adalah manfaat pengorganisasian pesan bisnis. Yang pertama, audiens memahami pesan. Yang dimaksud dari audiens memahami pesannya itu, pesan yang terorganisasi dengan baik akan mempermudah audiens untuk memahami maksud atau tujuan pesan. Selanjutnya yang kedua, untuk membantu audiens. Pengorganisasian pesan yang baik membantu audiens menerima isi pesan. Yang ketiga, untuk menghemat waktu.
Dengan hanya menyampaikan pesan yang relevan, waktu audiens dapat dihemat dan audiens akan mudah mengikuti alur pemikiran pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah mempermudah komunikator. Pengorganisasian pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator, sehingga dapat selesai dengan cepat dan menghemat waktu, dan juga akan lebih efisien. Nah, apa sih penyebab pesan tidak terorganisir? Berikut adalah beberapa alasannya. Yaitu yang pertama adalah bertele-tele. Nah, bertele-tele itu adalah pesan awal yang bertele-tele yang dapat membuat pembaca memerlukan waktu lebih untuk dapat memahami maksud pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, bahan tidak relevan. Yang dimaksud dengan bahan tidak relevan ini adalah adanya informasi yang tidak relevan dan tidak penting yang dapat membuang waktu. Selain itu, membuat pesan yang disampaikan menjadi kabur, tidak jelas, dan sulit dipahami. Selanjutnya, yang ketiga adalah ide yang tidak logis. Apa yang dimaksud dengan ide yang tidak logis? Adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik pembahasan yang menyebabkan komunikasi tidak lancar karena audiens akan sulit memahami. Dan yang terakhir adalah misformasi. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan oleh kita yang keasikan membahas hal-hal yang tidak relevan, tidak penting, dan bersifat bombastis. Membuat pesan penting itu justru terlupakan dan topik pembahasannya justru tidak sampai. Selanjutnya, definisi dan penggolongan ide dan cara menentukan ide. Yang pertama, kita harus memulai dengan ide. Ide pokok dapat dirangkum dalam kedua hal, yaitu yang pertama adalah hal apa yang ingin dilakukan atau dipikirkan oleh audiens. Yang kedua adalah alasan mengapa mereka harus melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyatakan poin, yaitu adalah menyusun poin-poin penting sebagai pendukung dari ide pokok tersebut. Kemudian selanjutnya, kita mengilustrasikan bukti yang bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang dikemukakan dan sudah berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti, maka akan semakin bagus outline yang kita buat. Selanjutnya, pendekatan secara langsung. Pendekatan secara langsung ini adalah di mana ide pokoknya muncul paling awal dan kemudian diikuti oleh bukti-bukti pendukung. Selanjutnya, pendekatan secara tidak langsung. Pendekatan secara tidak langsung ini adalah di mana bukti-buktinya diletakkan terlebih dahulu di awal, setelahnya baru diikuti dengan ide pokok. Jadi ini adalah kebalikannya dari pendekatan secara langsung. Kemudian, kita memilih rencana organisasional. Apa itu? Yang pertama, ada pesan persuasi, yaitu adalah audiens benar-benar tidak tertarik terhadap pesan yang disampaikan, maka pesan persuasi dengan pendekatan tidak dapat kita gunakan. Yang kedua, pesan bad news atau kabar buruk. Jika pesan yang diumumkan berisi berita buruk, maka audiens pada umumnya akan kecewa atau tidak senang untuk mendengarkannya. Yang ketiga, pesan rutin atau good news atau pesan baik. Audiens biasanya bersikap netral terhadap pesan rutin dan bersikap senang terhadap pesan yang berisi berita baik atau good news dan goodwill. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan yang saya bisa ambil dari pembahasan kita kali ini dan juga yang bisa teman-teman pelajari. Yang pertama, pengorganisasian pesan bisnis adalah penyusunan kata, kalimat, dan pesan yang akan dipakai dalam pesan bisnis agar tujuan yang dipakai dalam pesan bisnis dapat tersampaikan dan diterima oleh audiens. Kemudian yang kedua, penyebab pesan tidak terorganisir adalah pertama, kita bertele-tele, kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, ketiga, menyajikan ide-ide yang tidak logis, serta informasi penting yang kadangkala kita kesampingkan dan tidak tercakup dalam pembahasan. Yang terakhir dan yang ketiga,
Pengorganisasian pesan melalui outline untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan proses tahapan, yaitu pendefinisian dan penggolongan ide-ide. Kemudian menentukan ide-ide dan urutan dari cara organisasional. Kemudian kita memilih rencana organisasional yang paling tepat. Oke, selesai sudah dari presentasi saya kali ini. Dan teman-teman juga bisa mengakses PPT saya atau PowerPoint saya. Nanti akan saya cantumkan di link yang ada di bawah di description box. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Video tugas saya untuk mempresentasikan, semoga saja yang menontonnya juga bisa mendapatkan ilmu. Apabila saya banyak salah kata, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye-bye.